Banyak Pak buah tumbuhnya di pohon itu Pak? Iya, banyak. Meski kemajuan teknologi menjadikan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan modern, namun penggunaan obat tradisional masih cukup banyak digemari oleh masyarakat tak terkecuali di wilayah Lombok. Banyak Pak buahnya Pak. Biar saya yang manjat, Bapak ngumpulin di bawah ya. Bagi masyarakat di wilayah Lombok bagian utara dan Lombok Tengah yang berada dekat kaki Gunung Rinjani, terdapat salah satu tumbuhan liar yang getah serta daunnya seringkali dijadikan sebagai bahan obat tradisional. Tumbuhan liar ini biasa dikenal dengan istilah lokal kumbi, atau dalam dunia perfarmakologian dikenal sebagai tampa badak. Tumbuhan tampa badak biasanya banyak dijumpai tumbuh liar di wilayah hutan maupun di tepi jalan kampung atau pekarangan di daerah Lombok. Tanaman ini memang dipercaya untuk dimanfaatkan biji, daun serta getahnya oleh masyarakat Lombok sebagai obat luka serta sebagai penurun demam. Sementara buah dari tumbuhan yang dapat tumbuh hingga sekitar 20 meter tingginya ini cukup jarang digunakan. Karenanya, petualanganku kali ini bersama Pak Misbah, salah seorang warga lokal di wilayah desa Setiling, Batuk Liang, Lombok Tengah ini akan mencoba mengolah buah dari tumbuhan liar yang memiliki nama latin Phocana foetida ini. Pak udah banyak Pak. Ya, banyak. Pulang yuk. Ayo, yuk, yuk. Berdasarkan literasi penelitian, beberapa bagian pada tumbuhan tampa badak ini seperti daun, getah, serta akar memiliki kandungan alkaloid. Senyawa ini seringkali dimanfaatkan sebagai bahan dasar, desinfektan, atau pestisida pada serangga. Namun kumbi juga mengandung ekstrak etanol yang berpotensi sebagai anti kanker serta dapat berfungsi sebagai obat leukemia bila dikonsumsi dengan dosis yang benar. Karenanya, sebelum diolah menjadi bahan jajanan atau makanan, buah kumbi ini tentunya harus melewati beberapa tahapan agar aman untuk dikonsumsi. Sebagai tahap awal, buah kumbi hasil panen tadi pun dikupas dari kulitnya. Buah kumbi ini memiliki tekstur serta karakter layaknya buah apel yang keras namun cukup berayut. Selain itu, buah kumbi memiliki cukup banyak getah karena memiliki rasa yang cenderung asam dan kelat. Setelah dikupas bagian kulit luarnya, buah kumbi pun harus direndam terlebih dahulu dengan air kapur. Kemudian, barulah dicuci kembali dengan air hingga bersih. Proses pencucian ini fungsinya agar kandungan getahnya berkurang, bahkan hilang, serta untuk mengurangi rasa asam. Sementara aku bersama Pak Misbah mempersiapkan buah kumbi, Ibu Ida dan Ibu Teti pun membantu membuat wadah dari daun pisang untuk olahan yang akan kami buat. Buah kumbi ini nantinya akan kami olah menjadi bahan jajanan tradisional yang juga memiliki rasa masam, yaitu kue apem. Buah kumbi yang telah dikupas kulit luarnya dan dicuci bersih, kemudian dihancurkan teksturnya dengan cara diparut serta diperas untuk dibuang airnya. Proses pemarutan ini, selain agar teksturnya hancur dan mudah dicampur dengan bahan lainnya, fungsinya agar rasa asam dari buah lebih keluar dan terjaga. Kue apem merupakan jenis olahan jajanan yang terbuat dari campuran tepung terigu, telur ayam, gula, juga ragi dari tempe sebagai pengembang, serta cita rasa asam pada adonannya. Namun kali ini, Ibu Ida akan mencoba menambah tepung beras serta buah kumbi sebagai salah satu komponen bahan pemadat adonan. Sebagai tahap selanjutnya, telur ayam dan juga gula pasir dikocok bersama hingga mengembang. Beberapa bahan pengembang seperti TBM, baking soda, tape, atau poteng
serta vermipan pun ditambahkan agar adonan lebih mengembang sempurna. Air kelapa muda pun tak lupa ditambahkan ke dalam adonan dengan disusul tepung terigu, tepung beras, dan tentunya buah kumbi sebagai pemadat adonan kue tradisional ini. Semua bahan ini kemudian diadon atau diaduk dengan tangan hingga tercampur merata dan adonan menjadi kalis. Setelah semua bahan tercampur merata, adonan diberi pewarna makanan supaya lebih menarik. Adonan kue apem yang sudah jadi dan tercampur merata, kemudian dicetak ke dalam wadah dari daun pisang dan harus didiamkan atau diistirahatkan terlebih dahulu sampai adonan mengembang untuk selanjutnya diolah, yaitu dimatangkan. Sebagai jajanan basah, adonan kue apem selain biasa dimatangkan dengan cara dipanggang, juga dapat dimatangkan dengan cara dikukus. Adonan kue apem buah kumbi ini pun dimatangkan dengan mengandalkan panas dari uap air hingga adonannya memadat serta merekah atau pecah. Dengan pengolahan yang tepat, serta bekal pengetahuan penduduk lokal dalam mengolah bahan yang diambil dari alam, siapa sangka buah dari tanaman yang sering dijadikan sebagai bahan obat herbal ini cukup nikmat dijadikan bahan campuran dalam jajanan apem. Mesti daun, getah, serta biji biasa dijadikan oleh masyarakat sekitar sebagai bahan ramuan obat, namun buah kumbi ini memang cukup jarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi karena memiliki kandungan getah serta cita rasanya yang cenderung sepat. Selain itu, kandungan zat alkaloid serta etanol pada tumbuhan ini yang cukup tinggi sehingga untuk diolah menjadi suatu bahan makanan yang lebih layak dikonsumsi serta dapat dimanfaatkan sebagai salah satu asupan nutrisi atau gizi, memang diperlukan penelitian yang lebih mendalam kembali.